Dunia seolah runtuh saat pesawat yang mereka tumpangi terguncang hebat di udara. Peringatan darurat berkali-kali terdengar, diiringi suara kapten yang mencoba menenangkan penumpang. Namun, gemuruh mesin yang gagal seolah menenggelamkan kata-kata itu. Di jendela, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi abu-abu pekat, diiringi hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Arman menggenggam kursinya erat-erat. Sebagai wartawan investigasi, dia sudah terbiasa menghadapi bahaya, tetapi ini berbeda. Tidak ada kamera untuk merekam, tidak ada narasi yang bisa dia buat untuk mengendalikan situasi. Di sekelilingnya, teriakan dan doa bercampur menjadi satu, sementara pramugari mencoba mempertahankan ketenangan, meskipun wajah mereka memucat. Salah satu dari mereka adalah Rina, seorang pramugari yang sudah 8 tahun menjalani profesi ini. Tangannya gemetar saat dia membantu seorang ibu memasang masker oksigen pada anaknya. Namun, dalam hatinya, dia berjuang melawan bayangan traumatis masa kecilnya, kehilangan keluarganya dalam kebakaran. Semua latihan profesionalnya terasa hampa ketika dia sendiri diliputi rasa takut yang luar biasa. Di sisi lain, Siska, seorang dokter muda yang baru saja menyelesaikan residensinya, duduk diam sambil memeluk tas medis kecilnya. Dia bukan bagian dari kru, tetapi insting medisnya mengatakan bahwa dia harus siap jika sesuatu yang buruk terjadi. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan jika tubuhnya sendiri gemetar tak terkendali? Pesawat mendadak oleng ke kiri, menimbulkan jeritan yang lebih keras. Roda pendaratan tidak mau terbuka, dan suara kapten di pengeras suara memecahkan keheningan terakhir. Bersiap untuk pendaratan darurat di air. Semua penumpang, harap. Suara itu terputus oleh guncangan dahsyat. Pesawat menghantam permukaan laut dengan keras, pecah menjadi beberapa bagian. Air menyembur masuk, menelan kabin seperti monster lapar. Tubuh-tubuh terlempar, sebagian ditelan gelombang, sebagian terjebak dalam reruntuhan. Ketika Arman sadar, dia terhuyung di atas puing-puing yang terapung. Rasa asin dari air laut memenuhi mulutnya, sementara hujan terus mengguyur deras. Dia menggerakkan tubuhnya, memastikan tidak ada tulang yang patah, sebelum pandangannya tertuju pada seseorang yang terapung tak jauh darinya. Itu Rina, yang nyaris tenggelam karena tersangkut tali kursi. "Pegang ini," teriak Arman sambil melemparkan potongan panel pesawat ke arahnya. Rina menggapainya dengan lemah, batuk parah karena menelan terlalu banyak air. Di kejauhan, Siska berjuang melawan arus, mencoba mencapai mereka. Meskipun tubuhnya kecil dan lemah, tekadnya cukup besar untuk membuatnya terus berenang. Ketiganya akhirnya berhasil meraih pecahan besar sayap pesawat yang mengapung, tempat mereka bertahan di tengah badai. Langit perlahan-lahan cerah ketika pagi menjelang, tetapi keindahan itu tak berarti apa-apa bagi mereka. Yang tersisa hanya sunyi. Tidak ada suara mesin penyelamat, tidak ada kapal yang terlihat. Yang mereka lihat hanyalah garis pantai yang membentang di kejauhan. "Kita harus ke sana," gumam Arman dengan suara serak, menunjuk ke arah pantai. Rina hanya mengangguk lemah, sementara Siska, yang paling tenang, berkata, "Kita harus bertahan. Entah bagaimana, kita akan selamat." Namun, mereka tidak tahu bahwa pantai yang tampak menjanjikan itu menyimpan bahaya lain, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Ketika kaki mereka akhirnya menyentuh pasir basah, tubuh ketiganya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Hujan telah reda, tetapi dingin menusuk tetap terasa. Matahari pagi yang perlahan muncul dari balik cakrawala tidak membawa kehangatan, hanya menyinari luka-luka dan memar yang mulai terasa pedih. Arman jatuh terduduk di atas pasir. Napasnya tersengal, dan pikirannya dipenuhi bayangan orang-orang yang tidak selamat. Ia menatap laut yang kini tampak tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Amarah dan kesedihan berkecamuk di dalam dadanya, tetapi suara Rina memecah lamunannya. "Kita harus cari tempat berteduh," kata Rina, mencoba menguasai dirinya meskipun tubuhnya menggigil. Suaranya terdengar tegas, namun matanya menyiratkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Siska, yang sejak tadi sibuk memeriksa keadaan mereka, berdiri dengan tubuh goyah. "Aku bisa merawat luka-lukamu nanti, tapi kalau kita terus berada di sini, kita bisa mati kedinginan sebelum malam tiba." Ia mengamati garis hutan yang tampak lebat di depan mereka. Tempat itu gelap dan tidak bersahabat, tetapi lebih baik daripada terpapar langsung di pantai tanpa perlindungan.
Dengan sisa tenaga, mereka berjalan ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekeliling mereka, akar-akarnya mencuat seperti tangan raksasa yang siap mencengkram. Udara di dalam hutan lembab dan pengap, membuat setiap napas terasa berat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Arman mencoba mengumpulkan ranting dan daun-daun kering untuk membuat api, meskipun ia tidak punya pengalaman. Kita harus membuat api. Malam di sini pasti lebih dingin, katanya sambil menggosok dua batu yang ia temukan. Frustrasi melanda ketika usahanya tidak membuahkan hasil, tetapi Rina tiba-tiba menyodorkan korek api kecil yang ia ambil dari tas penyelamat. Aku menyimpannya di saku sewaktu di pesawat, ujarnya pelan. Arman menyalakan korek itu dengan hati-hati. Api kecil yang menyala membawa secercah kehangatan, tetapi juga perasaan gentar. Ini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi, tidak ada orang yang tahu mereka ada di sini. Malam tiba, dan suara hutan semakin hidup. Desis angin, cicit serangga, dan gelegar ranting yang patah membuat suasana semakin mencekam. Rina duduk bersandar di batang pohon, memeluk lututnya. Ia menatap api kecil itu dengan tatapan kosong, pikirannya melayang pada keluarganya yang mungkin mengira dia telah tiada. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Kerusakan mesin, mungkin, jawab Arman lirih, meskipun ia sendiri tidak yakin. Sebagai wartawan, ia terbiasa mencari jawaban, tetapi kali ini semua pertanyaannya hanya membentur tembok kosong. Siska, yang telah selesai membersihkan luka-luka mereka dengan air laut dan daun-daun antiseptik yang ia kenali, akhirnya bersuara. Ini bukan saatnya mencari penyebab. Kita harus fokus bertahan. Makanan, air bersih, tempat yang aman. Itu prioritas kita. Keesokan paginya, mereka mulai menjelajahi hutan. Lapar mulai menggerogoti tubuh mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda sumber makanan yang jelas. Mereka menemukan sungai kecil, tempat Siska mengajarkan cara menyaring air menggunakan kain seadanya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Lihat ini, seru Arman ketika menemukan pohon dengan buah kecil berwarna merah. Mungkin ini bisa dimakan. Siska segera mendekat, meneliti buah itu dengan cermat. Jangan gegabah, katanya tegas. Kalau salah, kita bisa keracunan. Namun, rasa lapar membuat Arman kehilangan kesabaran. Ia mengambil satu buah dan menggigitnya. Rasa asam dan pahit langsung memenuhi mulutnya, membuatnya meludah dengan cepat. Sial, makinya, tetapi itu membuat mereka semua tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Ketiganya terus berjalan, menyusuri hutan yang seolah tidak berujung. Mereka tahu, perjuangan ini baru saja dimulai, dan waktu mereka semakin menipis. Di tengah rasa lapar, dingin, dan ketakutan, hanya tekad untuk tetap hidup yang membuat mereka bertahan. Namun, mereka belum tahu bahwa hutan ini menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Malam berikutnya datang dengan kesunyian yang aneh. Hutan, yang biasanya riuh dengan suara serangga dan hewan, kini terasa mencekam. Api kecil yang mereka nyalakan mulai meredup, menyisakan bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Arman duduk bersandar pada sebuah batang pohon besar, mencoba menjaga agar api tetap menyala dengan ranting-ranting basah yang ia kumpulkan. Matanya lelah, tetapi ia tahu tidak boleh tertidur. Ketika ia melirik ke arah Rina dan Siska yang berbaring di sisi lain api, hatinya terasa berat. Mereka semua kelelahan, tetapi ini bukan tempat yang aman untuk lengah. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara yang membuat tubuh Arman menegang. Sebuah desis panjang, disusul bunyi seperti sesuatu yang merayap di atas dedaunan. Suara itu samar, tetapi cukup nyata untuk membuatnya waspada. Ia meraih tongkat kayu yang tadi ia potong sebagai alat bantu, menggenggamnya erat. Arman, Rina tiba-tiba terbangun, suaranya nyaris tak terdengar. Ia duduk sambil mengusap matanya, pandangannya terfokus pada raut wajah Arman yang tegang. Set, dengarkan, bisik Arman. Siska, yang terbangun karena bisikan itu, ikut duduk dengan napas tertahan. Ketiganya kini memusatkan perhatian pada suara itu. Desis itu semakin mendekat, seperti ular raksasa yang bergerak perlahan di tengah gelapnya hutan. Jangan bergerak, bisik Siska, mencoba menenangkan mereka. Bisa jadi hewan liar. Kita harus tetap diam. Namun, suara itu tidak berhenti. Ketika akhirnya berhenti, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Mereka mendengar ranting patah,
seolah ada langkah kaki manusia yang mengintai dari kegelapan. Tidak mungkin, gumam Rina, suaranya bergetar. Kita di sini sendirian, bukan? Arman berdiri perlahan, matanya menatap ke arah suara itu. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tetapi ia tahu mereka tidak bisa hanya duduk diam. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati pinggir lingkaran api, mencoba melihat lebih jelas. Arman, jangan, desis Siska, mencoba menahannya. Tapi terlambat. Dalam sekejap, sesuatu melesat dari semak-semak, menabrak tubuh Arman hingga ia jatuh tersungkur. Ia merasakan luka di lengannya saat tubuhnya berguling di tanah, dan ketika ia menoleh, ia melihat mata merah yang menyala di kegelapan. Rina berteriak, refleks memungut batu besar dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu mengenai targetnya, membuat suara gemeretak yang mengerikan sebelum makhluk itu lari ke dalam kegelapan. Napas mereka semua memburu, tubuh gemetar, tetapi makhluk itu menghilang seperti bayangan. Siska segera mendekati Arman, memeriksa luka di lengannya. Luka ini tidak dalam, tapi kau kehilangan banyak darah. Kita harus membersihkannya sebelum infeksi, katanya, mencoba tetap tenang. Makhluk apa itu? Tanya Rina, suaranya gemetar. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan diri. Itu bukan manusia, tapi juga bukan hewan biasa. Arman menatap ke arah gelap tempat makhluk itu pergi. Aku tidak tahu, katanya sambil menahan rasa sakit, tapi kita harus lebih hati-hati. Tempat ini, bukan hanya sekadar hutan. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Mereka bertiga duduk melingkar di dekat api yang terus mereka jaga agar tetap menyala. Setiap suara, sekecil apapun, membuat mereka melompat ketakutan. Pagi harinya, ketika cahaya mulai menembus kanopi pohon, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Arman, meskipun masih lemah, bersikeras untuk terus berjalan. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, tetapi tetap berada di tempat itu bukan pilihan. Namun, perjalanan mereka di siang hari membawa penemuan yang lebih aneh. Mereka menemukan jejak kaki manusia di tanah, besar, dalam, dan tidak wajar. Ini bukan jejak kita, kata Siska dengan nada serius. Mungkin ada orang lain di sini, balas Rina, mencoba mencari harapan, tetapi matanya memancarkan keraguan. Kalau ada, mereka tidak ramah, kata Arman, menatap jejak itu dengan ekspresi tegang. Ia menoleh ke arah yang sama dengan jejak itu, mencoba membaca kemungkinan yang ada. Kita harus siap menghadapi apapun. Ketiganya saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka tidak hanya harus melawan rasa lapar dan lelah, tetapi juga ancaman dari sesuatu, atau seseorang, yang mungkin mengintai mereka dari kegelapan. Langit mendung menggantung rendah ketika mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti aliran sungai kecil yang tampaknya mengarah ke arah luar hutan. Udara terasa berat, seolah-olah hutan itu sendiri memaksa mereka untuk tetap tinggal. Suara langkah kaki mereka di tanah lembab menjadi satu-satunya irama yang menemani, sementara pikiran masing-masing dipenuhi kekhawatiran dan rasa takut. Arman menggenggam lengannya yang masih terasa nyeri. Luka itu mulai sembuh perlahan, berkat perawatan Siska, tetapi rasa sakitnya lebih dari sekadar fisik. Di pikirannya, wajah orang-orang yang tidak selamat di pesawat terus menghantui, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Berhenti sebentar, kata Siska, memecah keheningan. Ia menunjuk ke sebuah pohon besar dengan kanopi rindang yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Kita perlu minum, kalian terlalu memaksakan diri. Arman hanya mengangguk, sementara Rina duduk di atas akar pohon yang mencuat. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke depan. Sejak malam sebelumnya, ia hampir tidak berbicara. Ketakutan dan rasa bersalah seperti mengurungnya dalam pikiran yang tak terungkap. Kau baik-baik saja? Tanya Siska sambil mendekatinya. Rina menggeleng pelan, lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar, aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Aku hanya pramugari. Aku dilatih untuk menghadapi keadaan darurat di pesawat, bukan bertahan hidup di hutan seperti ini. Aku merasa tidak berguna. Siska meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan erat. Kita semua merasa seperti itu, katanya lembut. Aku juga seorang dokter, tapi di sini, tidak ada rumah sakit, tidak ada alat medis. Aku harus menggunakan dedaunan untuk membersihkan luka. Tapi kita bertiga masih hidup sampai sekarang, dan itu karena kita saling membantu. Rina menatap Siska, matanya mulai berkaca-kaca. Kau begitu tenang.
Bagaimana kau bisa tetap kuat? Siska menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak selalu kuat. Ada saat-saat ketika aku merasa ingin menyerah, tapi aku tidak bisa. Kita bertiga adalah satu-satunya harapan yang kita miliki. Jika aku menyerah, kita semua kalah. Percakapan mereka terhenti ketika Arman, yang sedang memeriksa area sekitar, kembali dengan sesuatu di tangannya. Ia memegang beberapa buah berwarna hijau yang ia temukan di dekat sungai. Aku pikir ini aman. Tidak ada binatang mati di sekitar pohon ini, katanya, mencoba tersenyum meskipun suaranya lelah. Siska mengambil salah satu buah itu, mencium baunya, lalu menggigit sedikit. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Ini bisa dimakan. Mereka makan bersama dalam keheningan, masing-masing merasakan kehangatan kecil yang perlahan-lahan memulihkan energi mereka. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, mereka merasa seperti sebuah tim, bukan hanya 3 orang asing yang terjebak dalam situasi yang sama. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tempat perlindungan sementara menggunakan ranting dan daun-daun besar. Siska, yang tampaknya paling tahu cara bertahan hidup, memberikan arahan, sementara Arman dan Rina bekerja bersama untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Ketika mereka akhirnya duduk melingkar di sekitar api kecil, suasana terasa lebih hangat, meskipun ancaman dari hutan masih menghantui. Rina memecah keheningan dengan bertanya, Arman, kenapa kau ada di pesawat itu? Apa yang sedang kau kerjakan? Arman terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, aku sedang menyelidiki sebuah kasus. Ada dugaan korupsi besar yang melibatkan perusahaan penerbangan. Aku punya informasi penting, dan aku akan menyerahkannya ke seorang sumber di Jakarta. Tapi sekarang, semuanya terasa tidak berarti. Tidak, Siska memotong, suaranya tegas. Apa yang kau kerjakan penting. Jika kau bisa bertahan hidup dan keluar dari sini, kau masih bisa menyelesaikan apa yang kau mulai. Rina menambahkan dengan senyum kecil, dan kami akan memastikan kau keluar dari sini hidup-hidup. Arman tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dukungan dari orang lain, sesuatu yang tidak biasa baginya. Di tengah malam yang dingin, ketiganya berbagi cerita dan tawa kecil. Mereka tahu bahaya masih mengintai, tetapi untuk malam itu, mereka membiarkan diri merasakan sejenak harapan. Hutan mungkin gelap dan penuh ancaman, tetapi mereka mulai menemukan cahaya kecil di dalam diri mereka, persahabatan yang terjalin dari perjuangan yang sama. Namun, ketika api perlahan padam dan hutan kembali sunyi, suara samar kembali terdengar dari kegelapan. Kali ini, bukan desis atau langkah kaki, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan, tawa pelan yang terdengar seperti milik seorang manusia. Tawa itu menusuk kesunyian malam, membuat api kecil yang hampir padam terasa seperti satu-satunya pelindung mereka dari kegelapan. Arman langsung berdiri, matanya menyapu sekeliling, mencoba mencari asal suara. Rina menahan napas, tubuhnya gemetar sambil bersembunyi di balik Siska yang sudah menggenggam sebatang kayu seperti senjata. Siapa di sana? Seru Arman, suaranya tegas, meskipun rasa takut mencengkram tenggorokannya. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, membuat ketiganya menegang. Suaranya serak, seperti bercampur dengan nada ejekan, seolah-olah mereka sedang menjadi bahan lelucon bagi sesuatu yang tidak terlihat. Kita tidak sendirian, bisik Siska dengan nada serius. Apapun itu, mungkin sedang mengawasi kita. Rina memeluk dirinya sendiri, air mata hampir tumpah. Kita harus pergi. Tempat ini tidak aman. Suaranya nyaris pecah. Arman menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu mereka tidak bisa terus-menerus lari tanpa arah. Kita tidak bisa bergerak dalam gelap. Itu hanya akan membuat kita lebih rentan. Kita harus bertahan di sini sampai pagi, katanya, berusaha terdengar rasional. Namun, sebelum mereka sempat memutuskan apapun, sesuatu bergerak cepat di semak-semak. Ketiganya berbalik serentak, menatap ke arah suara itu. Mata Arman menangkap kilatan cahaya, seperti pantulan mata seseorang, dalam kegelapan. Cepat, tambahkan kayu ke api. Perintah Siska. Ia tahu, cahaya api adalah satu-satunya hal yang mungkin bisa menjauhkan apapun yang sedang mengintai mereka. Rina dengan tangan gemetar mengambil ranting-ranting yang tersisa dan melemparkannya ke dalam api.
Nyala api kembali membesar, menerangi area sekitar mereka, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Hanya bayangan pepohonan yang meliuk-liuk seiring gerakan nyala api. "Kau lihat itu?" tanya Arman kepada Siska, suaranya rendah tetapi tajam. Siska mengangguk pelan. "Itu bukan binatang. Gerakannya terlalu cepat, terlalu terarah." Malam itu terasa seperti waktu berhenti. Mereka duduk berjaga, memegang apapun yang bisa digunakan sebagai senjata, sementara rasa takut terus menghantui. Setiap suara, desis angin, retakan ranting, atau suara dedaunan yang bergesekan, membuat mereka melompat. Ketika akhirnya fajar mulai menyingsing, mereka menyadari bahwa tawa itu telah hilang. Namun, perasaan tidak nyaman tetap melekat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. "Kita harus menjauh dari sini," kata Arman dengan nada tegas. "Apapun itu, kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi target berikutnya." Dengan cahaya pagi, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawa mereka keluar dari hutan. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Tubuh mereka lelah, makanan hampir habis, dan ancaman dari malam sebelumnya terus membayangi pikiran mereka. Ketika mereka tiba di sebuah dataran kecil yang lebih terbuka, Rina tiba-tiba berhenti. Matanya melebar saat ia menatap sesuatu di tanah, jejak kaki manusia yang besar, dengan jari-jari panjang yang tidak wajar. "Ini tidak mungkin," gumamnya dengan suara bergetar. Siska berjongkok untuk memeriksanya. "Ini bukan jejak biasa," katanya pelan. "Tapi, ini juga tidak sepenuhnya hewan. Jadi, apa yang kita hadapi?" tanya Arman, suaranya mencerminkan keputusasaan yang ia coba sembunyikan. Siska menatap mereka berdua dengan ekspresi serius. "Aku tidak tahu, tapi jelas, kita sedang diawasi." Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih hati-hati, mata mereka terus mengawasi setiap sudut. Ketegangan di antara mereka terasa nyata, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan ketakutannya. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka tiba di sebuah gua kecil di tepi sungai. Gua itu tampak seperti tempat yang aman untuk beristirahat, tetapi Arman ragu. "Bagaimana jika ini sarang mereka?" tanyanya, nada suaranya penuh kewaspadaan. "Kita tidak punya pilihan," jawab Siska. "Kita butuh perlindungan, dan di sini lebih baik daripada di luar." Malam itu, mereka berlindung di dalam gua, menyalakan api kecil di pintu masuk untuk menjaga keamanan. Tetapi di tengah malam, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih banyak dan lebih berat. Dari kegelapan luar gua, pantulan mata-mata merah terlihat, membuat ketiganya membeku dalam ketakutan yang mendalam. Apapun yang mengintai mereka, kini telah menemukan mereka. Mata-mata merah itu bersinar dalam gelap, jumlahnya lebih dari satu. Suara langkah berat semakin jelas terdengar, mengiringi gerakan bayangan-bayangan besar yang tampak melintasi pintu masuk gua. Rina menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Di sudut gua, Arman menggenggam erat tongkat kayu, meskipun ia tahu benda itu tidak akan banyak membantu. Siska, yang berdiri paling dekat dengan api, menatap makhluk-makhluk itu dengan wajah tegang. Ia mencoba memahami apa yang sedang mereka hadapi. "Mereka tidak menyerang," katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin mereka hanya mengawasi kita." Namun, seolah-olah mendengar ucapannya, salah satu makhluk itu melangkah lebih dekat. Cahaya api yang berkedip menerangi tubuhnya sesaat, makhluk itu berbentuk seperti manusia, tetapi jauh lebih besar. Kulitnya hitam kelam, dengan cakar panjang di ujung jari-jarinya. Nafasnya berat, terdengar seperti geraman binatang buas. "Tuhan, apa itu?" bisik Rina, hampir tak mampu mengeluarkan suara. Makhluk itu berhenti tepat di luar lingkaran cahaya api. Matanya yang merah menyala menatap mereka satu persatu, seolah-olah sedang menilai. Arman berdiri, mencoba menghalangi makhluk itu agar tidak mendekat lebih jauh. "Apa yang kau inginkan dari kami?" serunya, meskipun suara beraninya mulai terdengar rapuh. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, memecah kesunyian malam. Geraman itu menggema di dalam gua, membuat ketiganya mundur ketakutan. Tetapi alih-alih menyerang, makhluk itu melangkah mundur, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, diikuti oleh makhluk-makhluk lainnya. Ketiganya terdiam, tubuh mereka masih tegang, seolah-olah gerakan sedikit saja bisa memancing serangan. Setelah beberapa saat, Siska menarik napas panjang, mencoba memecah keheningan.
Mereka pergi. Untuk sekarang, katanya, meskipun suaranya masih terdengar gemetar. Tapi kenapa? Kenapa mereka tidak menyerang? Tanya Arman. Ia menyeka keringat di dahinya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mungkin karena api, jawab Siska. Atau mungkin mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Rina duduk di tanah, wajahnya penuh kepanikan. Apapun alasannya, kita tidak bisa tetap di sini. Gua ini bukan tempat yang aman. Mereka memutuskan untuk berjaga sepanjang malam, bergantian mengawasi pintu masuk gua. Ketegangan membuat waktu terasa sangat lambat, setiap suara kecil di luar gua membuat mereka melompat ketakutan. Namun, malam berlalu tanpa insiden lebih lanjut. Ketika pagi tiba, mereka segera meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan. Matahari yang terbit membawa sedikit rasa lega, tetapi rasa lelah dan lapar membuat langkah mereka semakin berat. Sungai yang mereka ikuti semakin melebar, memberikan harapan bahwa mereka mungkin mendekati tepian hutan. Namun, perjalanan mereka tidak sepenuhnya lancar. Ketika mereka mencapai sebuah area yang dipenuhi pohon-pohon tua dengan akar-akar besar mencuat dari tanah, Rina tiba-tiba terhenti. Ia menunjuk ke sesuatu di depan mereka, sebuah benda yang tergantung di dahan pohon. Itu, manusia, bisiknya dengan suara gemetar. Mereka mendekati benda itu dengan hati-hati. Itu memang tubuh manusia, tergantung terbalik dengan tali kasar. Tubuh itu sudah tidak bernyawa, tetapi kondisinya sangat mengerikan, luka-luka besar menghiasi tubuhnya, seperti dicakar oleh sesuatu yang besar. Ini tidak mungkin, gumam Siska, menutup mulutnya dengan tangan. Apa yang terjadi pada orang ini? Dia bukan satu-satunya, kata Arman, menunjuk ke arah lain. Di sekitar mereka, tersebar lebih banyak tubuh dalam kondisi serupa, tergantung di pohon-pohon seperti peringatan. Rina jatuh terduduk, air mata mengalir di pipinya. Kita akan mati di sini. Mereka akan memburu kita seperti yang mereka lakukan pada mereka. Tidak, Arman menggenggam bahunya, mencoba membangkitkan semangatnya. Kita masih hidup. Selama kita tetap bersama, kita punya peluang. Jangan menyerah sekarang. Siska mengamati mayat-mayat itu dengan hati-hati. Mereka semua tergantung menghadap ke arah yang sama, katanya tiba-tiba, menunjuk ke arah barat. Mungkin itu petunjuk, atau jebakan. Meskipun diliputi keraguan, mereka memutuskan untuk mengikuti arah itu, karena tetap di tempat itu bukanlah pilihan. Rasa takut kini menjadi bahan bakar mereka, mendorong mereka untuk terus berjalan, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Namun, di dalam hati mereka, satu pertanyaan terus menghantui, apakah mereka sedang menuju penyelamatan, atau justru ke perangkap yang lebih mengerikan. Hutan tampak semakin gelap meskipun matahari belum terbenam sepenuhnya. Mereka terus berjalan, mengikuti arah yang ditunjukkan tubuh-tubuh tergantung. Langkah-langkah mereka dipenuhi kecemasan, seolah setiap sudut pohon menyembunyikan ancaman baru. Rina berkali-kali menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Namun, setiap kali ia memandang, hanya ada pepohonan yang diam membisu. Kita benar-benar dalam masalah, bisiknya pelan. Kita sudah tahu itu sejak awal, balas Arman, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka yang tampak berbeda dari bagian hutan lainnya. Tanahnya tidak dipenuhi semak belukar, melainkan lapisan pasir kasar. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah struktur aneh, bangunan kayu yang sudah lapuk, tampak seperti bekas gubuk. Apa ini? Tanya Siska, mendekati bangunan itu dengan hati-hati. Pintu gubuk tergantung miring, mengayun perlahan ditiup angin. Arman membuka pintu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada sisa-sisa furnitur rusak, peralatan yang berkarat, dan bau lembab yang menusuk hidung. Namun, di salah satu dinding, ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, sebuah peta kasar yang dilukis dengan darah kering. Ini seperti peta area ini, kata Siska sambil menunjuk ke pola-pola kasar yang menggambarkan sungai dan pegunungan. Di salah satu sudut peta, ada simbol yang tidak mereka kenali, sebuah lingkaran dengan garis-garis seperti cakar. Apa maksudnya ini? Tanya Rina dengan suara gemetar. Apa ini semacam tanda dari mereka? Mungkin, jawab Arman. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, mencoba mencari petunjuk lain. Matanya berhenti pada sebuah buku kecil yang terselip di bawah meja kayu. Ia mengambilnya dan membuka halaman pertama.
Buku itu ternyata adalah jurnal. Tulisan tangan di dalamnya sudah pudar, tetapi beberapa bagian masih bisa terbaca. Kami terdampar di sini setelah badai menghancurkan kapal kami. Tidak ada jalan keluar. Malam pertama, kami hanya mendengar suara aneh. Malam kedua, kami kehilangan satu orang. Dan malam ketiga, tulisan itu berhenti, diikuti coretan-coretan tidak jelas yang tampak seperti dibuat dengan terburu-buru. Mereka juga terjebak di sini, gumam Arman. Tapi tidak selamat. Siska mengangkat kepala, matanya menyipit. Kalau mereka tidak selamat, kenapa mereka menandai peta ini? Mereka pasti menemukan sesuatu, mungkin jalan keluar. Sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, suara langkah berat terdengar lagi, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Rina langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Mereka datang. Arman menutup buku itu dan menyelipkannya ke dalam tasnya. Kita harus pergi. Sekarang, mereka berlari keluar dari gubuk, tetapi suara langkah itu semakin mendekat. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk dengan mata merah mulai muncul satu persatu. Jumlah mereka lebih banyak daripada malam sebelumnya. Kemana? Seru Rina panik, menoleh ke segala arah. Siska menunjuk ke arah peta yang ia ingat. Ke sungai. Itu satu-satunya arah yang mungkin membawa kita keluar. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati pohon-pohon besar dan akar yang menjulur. Suara langkah makhluk-makhluk itu terus mengikuti, semakin dekat. Arman merasakan napasnya semakin berat, tetapi ia tidak berani berhenti. Ia tahu, berhenti berarti mati. Ketika mereka akhirnya mencapai tepi sungai, sebuah kejutan lain menunggu mereka. Di depan mereka, ada sebuah perahu kayu kecil yang terikat di salah satu pohon. Perahu itu tampak tua dan tidak terawat, tetapi itu satu-satunya harapan mereka. Cepat, naik, teriak Arman, sambil membantu Siska dan Rina masuk ke perahu. Namun, sebelum ia sempat naik, salah satu makhluk melompat dari kegelapan, menjatuhkannya ke tanah. Arman bergulat dengan panik, mencoba melawan, tetapi makhluk itu terlalu kuat. Cakarnya menggores bahu Arman, meninggalkan luka dalam yang langsung mengeluarkan darah. Arman, teriak Siska. Ia mengambil dayung kayu dari perahu dan memukul makhluk itu dengan sekuat tenaga. Makhluk itu terhuyung mundur, memberikan kesempatan bagi Arman untuk melarikan diri. Mereka berhasil menaiki perahu tepat saat makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Siska dan Arman mendayung sekuat tenaga, sementara Rina menangis ketakutan, memeluk dirinya sendiri di ujung perahu. Dari kejauhan, makhluk-makhluk itu hanya berdiri di tepi sungai, mengawasi dengan mata merah mereka yang penuh ancaman. Mereka tidak mengejar kita, gumam Rina, hampir tidak percaya. Mungkin mereka tidak bisa berenang, jawab Siska sambil terengah-engah. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Apapun yang mengintai mereka, masih menunggu di depan. Arman menatap sungai yang gelap di bawah mereka, darah dari lukanya menetes ke air. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, bukan rasa lega, tetapi firasat buruk yang semakin kuat. Arman menggigit bibirnya, menahan rasa perih dari luka yang masih mengucurkan darah. Setiap kali dayung mereka menyentuh air, percikan kecil membuat suara yang terasa lebih keras dari biasanya, seolah-olah sungai itu sedang memantulkan ketegangan mereka. Rina memeluk lututnya erat-erat, tatapannya kosong menatap ke arah air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Apa ini akan membawa kita keluar? Atau, justru ke tempat yang lebih buruk? Suaranya bergetar, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kita tidak punya pilihan lain, jawab Siska cepat, meskipun nada suaranya mengkhianati ketenangan yang ingin ia tunjukkan. Ia mendayung dengan penuh tenaga, berusaha menjauhkan mereka sejauh mungkin dari tepi sungai tempat makhluk-makhluk itu berdiri tadi. Namun, perasaan aman itu hanya bertahan sebentar. Dari kejauhan, suara gemericik air mulai terdengar. Arman memperhatikan dengan cermat. Ada sesuatu di air, katanya dengan nada rendah, memecah keheningan. Siska menghentikan dayungnya. Apa maksudmu? Gelombang. Arman menggeleng. Tidak, ini lebih dari itu. Dengarkan. Mereka semua terdiam, telinga mereka fokus pada suara yang datang dari arah depan. Suara itu terdengar seperti percikan air yang besar, seperti sesuatu yang berat bergerak dengan cepat di bawah permukaan. Apakah mereka bisa berenang? Tanya Rina, suaranya semakin kecil. Sebelum ada yang sempat menjawab, perahu mereka bergoyang hebat.
Siska hampir terjatuh, tetapi Arman berhasil menahan tubuhnya. Pegangan, teriaknya. Air di sekitar mereka mulai bergelombang. Perahu kecil itu tampak tak berdaya di tengah kekacauan itu, seperti mainan yang dilemparkan ke dalam ombak. Dayung, cepat, seru Arman, meskipun dirinya juga mulai panik. Siska dan Arman mencoba mendayung sekuat tenaga, tetapi gerakan perahu semakin tak terkendali. Tiba-tiba, dari bawah permukaan, sesuatu menghantam bagian samping perahu dengan keras. Benturannya hampir membuat perahu terbalik. Apa itu? Jerit Rina, tubuhnya menggigil. Sebelum ada yang bisa menjawab, dari air muncul kepala besar dengan bentuk mengerikan, seperti gabungan manusia dan reptil, dengan mata yang memancarkan kebencian. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram rendah, sebelum menyelam kembali dengan cepat. Ada lebih dari satu, seru Siska, menunjuk ke arah lain. Di sekitar mereka, permukaan air tampak bergolak, seolah-olah puluhan makhluk sedang mengelilingi perahu. Perahu mereka berguncang lebih keras. Siska kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Siska, teriak Arman, langsung mencoba meraihnya, tetapi arus sungai terlalu kuat. Siska berjuang untuk tetap di atas permukaan, tetapi salah satu makhluk itu dengan cepat mendekat. Dengan refleks yang luar biasa, ia menendang kepala makhluk itu, membuatnya mundur sejenak. Ambil tanganku, seru Arman sambil menjulurkan tangannya. Dengan susah payah, Siska berhasil meraihnya, dan Arman menariknya kembali ke perahu. Namun, luka di bahunya terbuka lebih lebar akibat usahanya, membuat darah mengalir lebih deras. Arman, kau butuh pertolongan, teriak Siska. Tidak sekarang, balasnya dengan nada tegas. Kita harus keluar dari sini dulu. Mereka terus mendayung meskipun perahu semakin rusak oleh serangan-serangan dari bawah. Ketika akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan, cahaya kecil yang tampak seperti lentera, mereka berusaha mengarah ke sana dengan segala tenaga yang tersisa. Lihat, itu cahaya, seru Rina, matanya penuh harapan. Namun, makhluk-makhluk itu tampaknya tidak ingin mereka mencapai tempat tersebut. Salah satu dari mereka melompat ke permukaan, menabrak perahu dengan keras, hingga bagian depannya retak. Perahu ini tidak akan bertahan lebih lama, teriak Siska. Kita harus berenang, balas Arman, meskipun ia tahu itu berarti menghadapi makhluk-makhluk itu di air. Tanpa banyak pilihan, mereka melompat ke sungai. Airnya dingin dan deras, tetapi cahaya di kejauhan menjadi pemandu mereka. Mereka berenang sekuat tenaga, menghindari gerakan bayangan gelap di bawah permukaan. Arman merasa sesuatu menyentuh kakinya, tetapi ia terus berenang, mengabaikan rasa takut yang mencekik dadanya. Rina sempat hampir tenggelam, tetapi Siska berhasil menariknya. Ketika mereka akhirnya mencapai tepi sungai, tubuh mereka hampir tidak bisa bergerak karena kelelahan. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah obor yang tertancap di tanah, di dekat sebuah jalan setapak kecil. Kita, selamat, gumam Rina sambil terengah-engah. Namun, Arman memandang ke belakang, ke arah sungai yang gelap. Makhluk-makhluk itu tidak mengikuti mereka ke darat, tetapi ia tahu ini bukan akhir dari bahaya. Ini belum selesai, katanya pelan, nada suaranya penuh dengan kepastian. Jalan setapak itu tampak menuju ke sebuah tempat di dalam hutan, tetapi kemana arahnya, mereka belum tahu. Dengan napas yang masih tersengal, mereka saling berpandangan, menyadari satu hal, apapun yang menunggu di depan, tidak bisa lebih buruk dari apa yang baru saja mereka tinggalkan. Atau mungkin saja bisa, langkah mereka berat dan terlatih-tatih. Tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi jalan setapak yang terbuat dari batu basah, berlumut, dan licin. Obor yang mereka temukan menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara kabut tebal yang mulai menyelimuti hutan. Rina berjalan dengan tubuh gemetar, menggenggam obor itu erat-erat, sementara Siska menopang Arman yang mulai melemah akibat kehilangan banyak darah. Aku baik-baik saja, kata Arman dengan suara parau. Tapi langkahnya tidak meyakinkan. Luka di bahunya mulai menunjukkan tanda infeksi, dan wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tidak. Kau tidak baik-baik saja, sahut Siska tajam. Kita harus segera mencari tempat berlindung atau sesuatu untuk mengobati lukamu. Jika tidak, Rina menghentikan langkahnya tiba-tiba. Dengar, katanya sambil mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Hening, tapi di balik keheningan itu, terdengar suara samar, seperti nyanyian, atau mungkin bisikan.
Suara itu datang dari arah depan, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Apa itu?" tanya Rina, suaranya bergetar. Siska memandang ke depan, matanya menyipit mencoba menembus kabut. "Aku tidak tahu, tapi kita harus tetap berjalan. Tidak ada jalan kembali." Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mengikuti suara itu yang semakin jelas. Dalam beberapa menit, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah bangunan tua, sebuah kuil kecil yang tampak terbuat dari batu hitam. Cahaya obor memantulkan ukiran-ukiran di dinding kuil itu, menggambarkan makhluk-makhluk menyerupai yang telah mereka temui sebelumnya. "Kita tidak bisa masuk ke sana," kata Rina dengan tegas, suaranya dipenuhi ketakutan. Ini tempat mereka. "Kita tidak punya pilihan," jawab Siska sambil menatap kuil itu. "Lihat, ada sesuatu di sana." Sebuah pintu kayu besar tampak setengah terbuka, memperlihatkan bagian dalam kuil yang gelap dan suram. Di dekat pintu, terdapat beberapa botol dan kantong kecil yang tampak seperti peralatan medis primitif. "Itu bisa membantu Arman," kata Siska sambil menariknya mendekat. "Kita tidak punya waktu." Rina ingin menolak, tetapi suara dari dalam kuil semakin keras, seolah-olah memanggil mereka. Dengan berat hati, ia mengikuti Siska masuk ke dalam, sementara Arman hampir tidak bisa berdiri tegak. Bagian dalam kuil itu terasa jauh lebih besar daripada yang tampak dari luar. Cahaya obor mereka memantulkan bayangan aneh di dinding, menciptakan ilusi. Seolah-olah ukiran makhluk-makhluk itu bergerak. Siska dengan cepat mengambil botol berisi cairan bening dan membalut luka Arman dengan kain yang ia temukan di dekatnya. "Ini akan membantu menghentikan infeksinya untuk sementara," katanya. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, pintu kayu besar itu tiba-tiba tertutup dengan suara keras, membuat ketiganya melompat ketakutan. "Siapa di sana?" teriak Rina, memegang obor dengan tangan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suara mereka sendiri. Tapi kemudian, sebuah suara lain muncul, dalam, serak, dan penuh kebencian. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Mereka saling berpandangan dengan panik. Suara itu berasal dari dinding di depan mereka, tempat ukiran terbesar berada. Perlahan, ukiran itu mulai bersinar merah, seperti mata makhluk yang mereka temui sebelumnya. "Lari!" seru Arman dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Batu-batu di sekitarnya runtuh, dan sebuah lubang besar terbuka di tengah ruangan. Dari lubang itu, muncul sosok yang jauh lebih besar dan menakutkan daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Kulitnya hitam pekat, matanya merah membara, dan cakarnya cukup besar untuk merobek dinding batu. "Kalian telah mengganggu kami," geram makhluk itu, suaranya menggema di seluruh kuil. "Tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup." Siska meraih tangan Rina dan Arman. "Ke pintu, cepat!" Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi makhluk itu dengan mudah mengejar mereka. Cakar besarnya menghantam dinding, menciptakan jalan keluar baru yang dipenuhi puing-puing. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu, makhluk itu berdiri di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Dalam keputusasaan, Arman meraih obor dari tangan Rina dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Api dari obor menyambar tubuh makhluk tersebut, membuatnya mengeluarkan raungan keras yang mengguncang seluruh kuil. "Sekarang, lari!" teriak Arman. Mereka berlari melewati makhluk yang masih bergulat dengan api di tubuhnya, keluar dari kuil dengan napas terengah-engah. Begitu mereka berada di luar, kabut di sekitar mereka mulai menghilang, memperlihatkan jalan setapak yang menuju ke pantai. "Pantai, kita hampir sampai," seru Rina dengan harapan yang kembali menyala. Namun, ketika mereka berlari menuju pantai, suara raungan dari kuil itu masih terdengar, seolah-olah makhluk itu belum selesai dengan mereka. Di ujung jalan, samar-samar mereka melihat sebuah kapal besar yang tampaknya sedang berlabuh di kejauhan. Dengan sisa tenaga mereka, ketiganya berlari menuju pantai, berharap bahwa akhir dari mimpi buruk ini benar-benar sudah dekat. Tetapi di dalam hati mereka tahu, bayangan yang mereka tinggalkan di hutan itu mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah.